Mari kita siapkan hati kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadirat-Mu, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembahnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Terima kasih Tuhan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat. Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, thank you Lord. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, dan tidak ada hal yang boleh datang dan menghalang kami untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tutur langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku,
terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Thank you Lord. Kau pegang tanganku dan tutur langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin Tuhan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupan kami Tuhan. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Kami percaya padamu Tuhan. Ku percaya padamu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami hanya mau fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Kau satu-satunya Tuhan kami, tempat bersandaran kami Tuhan, tempat kami berseru dan berharap Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpuji
terpujilah Engkau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamat kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhanku, dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Engkau Tuhanku di atas segalanya. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Engkau Tuhanku di atas segalanya. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Engkau Tuhanku di atas segalanya. Thank you Lord. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Pengakuan iman Naisin, mari kita istiharkan bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus, dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan karena kita dapat bertemu lagi di dalam kebaktian online bersama-sama dengan keluarga. Di sini ada beberapa pengumuman yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, berkenaan dengan pandemik COVID-19. Dan saya tahu semua jemaat tahu tentang COVID-19 adalah satu penyakit yang sangat berbahaya. Negara kita Malaysia juga tidak terlepas dengan jangkitan COVID-19 ini. Dan kita juga tahu dalam beberapa hari yang lalu, di mana jangkitan COVID di negara kita Malaysia boleh mencecah sampai 4 angka. Dan ini sangat membimbangkan di kalangan rakyat di Malaysia. Pada tanggal 11 Januari yang lalu, Perdana Menteri kita telah membuat satu pengumuman di mana beberapa buah negeri yang ada di Malaysia telah dikenakan PKP, yaitu Perintah Kawalan Pergerakan 2.0, termasuklah di negeri kita Sabah. Dengan itu saya mengingatkan kepada semua jemaat Tuhan, silalah patuhi PKP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Jika tidak ada hal yang penting yang Anda harus keluar dari rumah, lebih baik Anda berada di rumah bersama-sama dengan keluarga. Kecuali ada hal yang penting, tetapi pastikanlah Anda mematuhi SOP ketika Anda berada di luar rumah. Oleh itu, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya ketika kita punya disiplin untuk mematuhi PKP ini, saya percaya COVID-19 ini dapat dilandaikan. Dan yang kedua, memandangkan negeri kita Sabah telah dikenakan PKP dan kita tidak dapat beribadah secara fizikal di gereja, tetapi kita masih mengadakan ibadah secara online. Dengan itu saya mengingatkan dan saya mendorong kepada semua jemaat Tuhan, ambillah kesempatan yang baik ini untuk kita boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga dalam mengikuti kebaktian secara online. Dan ini peluang yang baik, karena kita dapat mengeratkan hubungan keluarga kita dan juga kita ada kesempatan untuk saling mendoakan antara satu dan yang lain. Dan ambil kesempatan ini untuk tetap setia mengikuti kebaktian online yang telah disediakan oleh pihak gereja.
Dan yang ketiga, berkenan dengan kesyukuran kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita dalam keadaan yang sedemikian, yang tidak menentu dan menakutkan dan juga membimbangkan dalam keadaan kita, tapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Dengan itu, marilah kita memberi persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Karena pemberian persembahan itu adalah ibadah kita dengan Tuhan. Jadi saya mendorong jemaat untuk tetap setia memberi persembahan melalui baik persembahan maupun persepuluhan Anda. Sama ada Anda memberi secara cash ataupun melalui online banking. Dan di depan Anda telah dipaparkan satu PowerPoint tentang nomor akaun gereja untuk Anda boleh memberi secara online. Dan saya mendorong dan kepada semua kita untuk tetap bersandar sepenuh kepada Tuhan, tetap meletakkan iman kita di dalam Tuhan. Dan doa saya kepada semua jemaat Tuhan, supaya kita semua dilindungi dan diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Amin. Pembacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 43 hingga 51. Injil Yohanes 1 ayat 43 hingga 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betseda, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Inilah Injil Kristus. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus, dan sekali lagi Tuhan berserta Anda sekeluarga. Dalam siri khotbah menemukan kekuatan di dalam tahun baru ini, kita telah belajar mengenai menemukan kekuatan di dalam Allah, dan minggu yang lalu kita belajar bersama menemukan kekuatan dalam satu sama lain. Hari ini saya juga ingin mengungsikan satu lagi kebenaran yang penting daripada firman itu yang bertajuk menemukan kekuatan dalam diri. Dan dalam kata arti lain, menguatkan diri di dalam Tuhan. Dan ungkapan menguatkan diri dalam Tuhan diambil daripada 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. "Dan Daud sangat terjepit kerana rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya ataupun dirinya di dalam Tuhan Allahnya." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui daripada di dalam Alkitab kita telah pelajari bahwa Daud pada ketika itu belum lagi menjadi seorang raja. Sebenarnya dia masih dikejar oleh Raja Saul yang cemburu akannya pada masa itu. Kita juga telah belajar bahwa Yonatan telah pergi kepada Daud dan menolong Daud
untuk menemukan kekuatan di dalam Allah. Yonatan menguatkan Daud di dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur. Di dalam hidup kita juga ada banyak Yonatan-Yonatan. Dan persahabatan-persahabatan yang seperti Yonatan ini yang selalu mendorong, menolong, dan juga menguatkan kita. Tetapi ada waktu-waktunya. Kita harus berjuang sendiri. Ada masa-masanya di mana kawan rapat kita tidak akan ada bersama kita ataupun tidak mampu menolong kita. Dalam saat-saat seperti ini, saudara-saudari dalam Kristus, kita harus belajar seperti Daud yang menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Belajar untuk menguatkan diri dalam Tuhan adalah sangat penting. Ahli-ahli teologi dan para kaunselor menggunakan istilah pemeliharaan jiwa ya untuk menangani ya aspek-aspek tekanan di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Banyak orang Kristen, termasuk juga para pastor, mengalami kelusuan mental dan juga kemurungan karena lalai ataupun gagal dalam pemeliharaan jiwa. Salah satu contohnya adalah Nabi Elia, saudara-saudari. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia telah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dia penuh semangat di dalam pelayanannya. Dia juga telah pun bertempur ataupun mencabar 850 nabi-nabi Baal dan Asyera dalam satu pertempuran kuasa ilahi. Dan setelah pertempuran itu, kita juga telah belajari bahwa pada waktu petangnya, dia juga dapat berlari mendahului kereta kuda raja. Anda dan saya boleh membaca seluruh peristiwa ini di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ya, apa yang kita dapat pelajari dari sini adalah daripada peristiwa ini, apa yang telah berlaku pada hari itu telah menyebabkan kemelesetan ataupun kehilangan segala tenaga fisikal, emosi, dan juga rohani. Pada akhirnya, ya, kekuatan Elia telah habis digunakan. Dia tidak lagi mempunyai tenaga untuk menghadapi cabaran ataupun pertempuran yang lain. Dalam lain kata, dia tidak larat lagi untuk menghadapi apa-apa cabaran yang baru. Oleh itu ketika Ratu Isabel menggugut, mengancam untuk membunuhnya, dia jatuh secara ataupun dia rebah secara emosi dan rohani. Bayangkan saudara-saudari dalam Kristus, seorang nabi yang sangat diurapi Tuhan dengan kekuatan dan urapan yang luar biasa sehingga dapat memanggil api dari surga menjadi remuk, rebah oleh kata-kata seorang manusia. Kita dapati ya di dalam pasal yang seterusnya, Elia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Dan di padang balantara, lelah dan tertekan, dia ingin membunuh diri. Dan ini adalah kata-katanya kepada Allah. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. Elia berkata, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dan di dalam ayat yang ke-10, Elia berkata,
Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Kerana orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dapatkah Anda mendengar kata-kata kekecewaan? Kata-kata kemurungan, bahkan ingin membunuh diri? Ianya terjadi ketika kita sangat giat, sangat bersemangat di dalam apa saja yang kita lakukan. Tidak kira pelayanan ataupun kerja, tetapi mengabaikan kesejahteraan jiwa dan rohani kita. Saudara-saudari yang dikasihi, apa yang berlaku kepada Nabi Elia, seorang hamba Tuhan, boleh juga terjadi kepada Anda dan saya. Tidak kira para pastor ataupun jemaah. Tidak kira sama ada kita tua atau muda. Kita semua boleh mengalami kemurungan, kekecewaan, keputusasaan jika kita tidak belajar menguatkan diri di dalam Tuhan. Oleh itu pada pagi ini, kita mau belajar daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan di dalam Injil Kristus, kita telah belajar bagaimana Tuhan menguatkan dirinya sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Di dalam penjelmaan Tuhan Yesus, firman Tuhan telah menunjukkan kita bahwa dia benar-benar ilahi dan juga manusia sepenuhnya juga. He is totally divine and totally human. Dan sebagai manusia, dia mengalami pelbagai batasan yang dihadapi manusia. Seperti contohnya, secara fisikal dia juga letih. Dia lapar. Dan Tuhan juga memerlukan tidur. Secara emosi, kita telah pelajari daripada firman Tuhan bahwa Tuhan juga berduka dan menangis atas kematian sahabatnya Lazarus. Kita juga pelajari bahwa Tuhan kecewa dan juga marah terhadap kemunafikan para pemimpin agama. Dan Tuhan sendiri juga bergumul secara emosi apabila pada malam sebelum dia dianiaya, disalibkan, dan mati di atas kayu salib. Apa yang kita pelajari di sini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa dia telah pun belajar menguatkan dirinya. Dan kita boleh pelajari daripadanya. Kerana Tuhanlah yang membawakan kesempurnaan di dalam hidup kita juga. Di dalam penjagaan ataupun pemeliharaan jiwa. Ada 3 perkara yang Tuhan menguatkan dirinya untuk menghadapi segala cabaran dan rintangan di dalam hidupnya. Yang pertama adalah doa. Di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 firman Tuhan mengatakan, dan saya baca, mari kita semua baca sama-sama. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Dan dia ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengambil masa yang lama untuk menjadi sangat populer dan sibuk di dalam pelayanannya. Dengan khotbah-khotbahnya yang begitu berkuasa dan juga disertai dengan urapan yang luar biasa dalam penyembuhan dan pengusiran roh-roh jahat, telah membawa semua orang datang kepadanya. Firman Tuhan menyatakan bahwa semua orang dari seluruh daerah dan perantauan telah datang untuk melihat dan menemui Yesus.
Bahkan murid-murid Yesus sendiri berkata, semua orang ya secara literal adalah seluruh dunia datang mencari engkau sekarang. Tetapi Yesus tahu apa yang dia perlukan di dalam kekuatan, emosi, dan juga rohani. Alkitab mengatakan bahwa dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan meluangkan masa untuk bersama dengan Allah Bapa, untuk mendapat kekuatan, untuk menerima kekuatan, untuk mempunyai hala tuju dan fokus yang tajam. Sama seperti Musa, Nabi Musa yang masuk ke kemah pertemuan untuk berbicara, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan kita, ya Yesus Kristus juga melakukan hal yang sama. Salah satu daripada pelayanan terakhir Yesus semasa dia di muka bumi adalah berhadapan dengan kayu salib. Dalam arti kata lain, ya, untuk berdepan dengan kematiannya sendiri. Tuhan tahu bahwa ianya bukanlah satu kematian yang mudah dan cepat bagi dia. Paskah sering mengingatkan kita akan kematian yang Tuhan lalui. Dan di Taman Getsemani, Tuhan sendiri berdoa. Lukas pasal 22 ayat 42 dan ayat 43 menyatakan, kemudian dia menjauhkan diri dari mereka, yaitu murid-muridnya, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu dia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Pada masa itu, Yesus sendiri, Tuhan kita, telah pun merasakan dirinya kesendirian. Dan dia terasa bahwa segala beban dunia telah pun diletakkan atas bahunya. Dia tahu bahwa salib ini, penderitaan ini hanya dapat dipikul olehnya sendiri. Orang lain tidak dapat membantu. Murid-murid Yesus sendiri juga tidak dapat menolongnya. Pada saat dan masa penderitaan yang akan datang. Dalam saat-saat di mana dia sungguh tertekan. Tuhan Yesus berdoa. Dan dari firman Tuhan kita pelajari. Allah mengutus malaikat untuk menguatkan dia. Waktu tidak mengizinkan saya untuk menyeraikan semua doa-doa Yesus. Sebab banyak yang kita boleh pelajari. Kecuali untuk mengatakan ini. Doa, saudara-saudari. Doa adalah kunci kekuatan Yesus dalam memenuhi misinya. Dan doa bukanlah hanya sekadar aktiviti keagamaan. Ini bukan satu amalan di mana kita sebagai orang Kristen doalah. Tidak. Saudara-saudari dalam Kristus seperti udara yang kita hirup untuk hidup. Doa adalah udara untuk hidup rohani kita. Ianya adalah tempat kita datang berbicara, bersekutu dengan Allah Bapa. Untuk menerima dan mendapatkan kekuatan, hikmat dan urapan daripada Allah Bapa. Doa adalah kunci kepada kekuatan batiniah kita. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah firman Tuhan.
dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat menyatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Satu lagi aspek kekuatan yang penting buat hidup kita adalah firman Allah. Tuhan kita Yesus, ya, dia sendiri menggunakan firman Allah untuk melawan si iblis. 3 kali si iblis berusaha menggodanya, dan 3 kali Tuhan menggunakan firman Tuhan untuk melawan si iblis. Salah satu sebab di mana ya untuk membaca dan memahami firman Tuhan adalah penting, ya, adalah ini. Di dalam firman Tuhan kita dapat mengenal Allah dan kehendak-Nya. Bagaimanakah kita tahu bagaimana menjalani kehidupan untuk menyenangkan hati Allah Bapa jika kita tidak mengetahui ya hati, pikiran dan kehendak Allah buat hidup kita. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan ke-17. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah ataupun firman Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, baru-baru ini saya pelajari sesuatu yang baru dari pelayanan muda-mudi. Mereka mengandalkan satu disiplin ya yang disebut NPNP NBNB. Ya, NPNP NBNB ini ya dalam bahasa Inggrisnya no prayer, no phone, no Bible, no breakfast. Yang bermaksud tiada doa, tiada handphone, tiada Alkitab, tiada sarapan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila saya ya mengikut ataupun mengandalkan amalan ini, saya dapati bahwa ianya sangat membantu ya di dalam hidup pribadi saya ya secara pribadi. Ya, setiap pagi sekarang ini ya apabila saya bangun, saya akan teringat ya NPNP NBNB. Ya, sebelum saya menyentuh handphone saya teringat NPNP, no prayer, no phone. Ya, dan saya akan mula dengan doa. Lebih-lebih lagi bukan sahaja berdoa untuk kekuatan dan juga bimbingan Tuhan buat hidup saya untuk sepanjang hari itu, tetapi saya juga mengambil masa untuk berdoa untuk mereka yang sangat-sangat perlukan pertolongan Tuhan. Dan juga no Bible, no breakfast. Dan saya juga ya memaksa diri untuk membaca firman Tuhan, untuk mengamalkan pembacaan firman Tuhan sebelum mengambil sarapan. Dan akhirnya adalah ini. Perkara ketiga, bagaimana Tuhan yang menguatkan dirinya dan di mana Anda dan saya dapat pelajari selain daripada doa, selain daripada firman Tuhan adalah retreat. Ya. Retreat adalah ataupun rehat. Di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 31 dan 32 menyatakan, lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saudara-saudari dalam Kristus, ini mungkin kedengaran pelik. Tetapi retreat ini ataupun beristirahat ini
adalah satu rahasia kekuatan Yesus. Retreat ataupun mengundur diri untuk beristirahat adalah sangat penting buat hidup kita. Tujuannya adalah untuk pemulihan secara fisikal, emosi, dan rohani. Petikan yang baru saja kita baca tadi menyatakan bahwa di dalam pelayanan Tuhan Yesus serta murid-muridnya begitu sibuk sekali sehingga makan pun tidak dapat, pun tidak ada masa. Dan Yesus membuat keputusan. Walaupun semua orang berbondong-bondong datang mencari dia, Yesus membawa murid-muridnya mengasingkan diri ataupun pergi ke tempat lain untuk berehat. Karena di dalam istirahat itu, tenaga mereka secara fisikal, emosi, dan juga rohani dapat dipulihkan dan juga dapat diperkuatkan. Tujuan retreat ini ataupun mengundur diri untuk berehat digambarkan dengan baik dengan satu perumpamaan ataupun contoh ini. Ini adalah kisah mengenai dua orang pemotong kayu. Mereka berdua, kisah ini menyatakan bahwa ada dua orang sahabat. Mereka adalah pemotong kayu. Mereka awal-awal pagi, mereka berdua pergi untuk menebang pokok. Orang yang pertama bekerja tanpa rasa lelah dari pagi sampailah tengah hari. Dia tidak berehat apa-apapun dan dia terus memotong dan menebang pokok. Yang lain, yang satu lagi pula mengambil masa untuk berehat seketika sambil minum kopi. Dan pada penghujung hari itu, lelaki yang pertama terkejut melihat bahwa kawannya itu, orang yang kedua itu dapat menebang pokok lebih banyak daripada dia. Dia terasa lemah semangat, agak kecewa dan bertanya-tanya mengapa hasil daripada penebangan pokok-pokok ini hasilnya kurang daripada kawannya yang satu yang dia lihat di sepanjang hari mengambil masa untuk berehat, minum kopi dan beristirahat. Dan rakannya berkata kepadanya. Rakannya kata padanya, "Bro, setiap kali saya berehat, saya tidak hanya minum kopi, tetapi saya juga mengasah kapak saya." Retreat ataupun berehat adalah waktu kita mengasah ataupun menajamkan kekuatan kita. Tidak kira apa sekali pekerjaanmu. Tidak kira apa sekali panggilan ataupun pelayananmu. Setiap antara kita perlu masa rehat ini untuk menajamkan kapak kita. Untuk menajamkan kekuatan kita. Rick Warren, salah satu daripada pastor Amerika yang masyhur, memberi nasihat ini untuk kesejahteraan emosi dan rohani setiap pemimpin. Di dalam bahasa Inggrisnya dia berkata, divert daily, withdraw weekly, and abandon annually. Apa yang dimaksudkan di sini adalah setiap hari, setiap minggu, dan setiap tahun kamu mengasingkan diri ataupun melakukan sesuatu yang beza daripada apa yang kamu lakukan atau secara rutin. Maksudnya di dalam divert daily adalah ini.
Setiap hari kita kerja, tidak kira apa sekali kerjamu. Ya, mungkin kamu tidak kira apa sekali kerjamu. Setelah habis kerja, ya dari jam 8 hingga jam 4 ataupun jam 5, ya, dan kamu pulang, ya, jangan lagi terfikir ataupun membuat kerja yang sama yang kamu lakukan sepanjang hari. Buat sesuatu, divert, artinya asingkan diri, artinya buat perkara yang lain, sesuatu yang kamu senang, sesuatu yang kamu suka, seperti bersukan, ya, ataupun berkebun dan sebagainya, ya, supaya pikiranmu, emosimu, ya, tumpuanmu dapat, ya, mempunyai rehat daripada apa yang kamu telah tertekan sepanjang hari. Dan withdraw weekly, setiap minggu. Ya, jangan lagi kerja seperti apa yang kamu selalu lakukan. Setiap minggu, luangkan masa untuk bersama Tuhan, bersama keluarga. Ini adalah yang paling penting di dalam hidup. Ini adalah sangat penting. Dan setiap tahun, sekurang-kurangnya sekali setahun, ya, mengasingkan diri ataupun berundur daripada kerja ataupun daripada tempatmu ke tempat yang lain untuk mendapat satu perspektif dan juga pemulihan, ya, secara emosi dan juga rohani. Secara kesimpulan adalah ini, saudara-saudari. Hakikatnya adalah ini. Meskipun ianya sangat baik dan sangat penting untuk mempunyai satu sama lain, rakan-rakan sepelayanan, ya, saudara-saudari dalam Kristus, untuk mendorong dan menasihati kita di dalam perjalanan kita, dalam hidup kita. Ada juga masa-masanya di mana kita harus, ya, menguatkan diri secara sendiri. Kita harus belajar untuk menguatkan diri kita di dalam Tuhan ketika tidak ada orang lain ataupun sesiapapun yang dapat menolong kita. Marilah kita belajar hari ini untuk tidak, ya, jatuh ataupun lalai seperti Nabi Elia yang bekerja segiat-giatnya, yang sungguh bersemangat di dalam, ya, pelayanannya, sehingga dia mengabaikan kesehatan fisikal, emosi, dan juga rohaninya. Marilah kita belajar daripada Daud dan daripada Tuhan Yesus mengenai pemeliharaan jiwa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pagi yang mulia ini, kita bersama di hadirat Tuhan. Saya tidak pasti sama ada di antara Anda, antara kita, ada, ya, saudara-saudari yang berasa lelah oleh kerana tekanan dan kegelisahan yang dibawakan sejak tahun yang lalu. Tuhan Yesus berkata kepada Anda dan saya, "Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Kerana aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan." Inilah janji Yesus untuk Anda dan saya, di mana kita dapat datang kepada Dia, supaya kita dapat, ya, melepaskan segala tekanan dan kegelisahan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberi kelegaan dan ketenangan di dalam jiwa kita.
Mari kita responi dengan lagu ini dan membuka hati kita untuk menerima anugerah dan juga kekuatan, kelegaan, dan ketenangan daripada Tuhan. Amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tadahkan tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Dan saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya Tuhan, thank you Lord. Biarlah rohmu menyala-nyala, melayanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala, melayanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala, melayanilah Tuhan. 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 Haleluya. Ibadah selesai dan Tuhan